Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih sebab Engkau setia bagi kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu ya Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Oh, terima kasih, kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan,
terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Karena kesetiaan-Mu kami ada pagi hari ini. Karena kasih setia-Mu kami ada. Terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kami tahu langit dan bumi akan berlalu. Kami tahu kekayaan di muka bumi ini juga akan habis. Kami tahu semua yang kami punya hari ini akan lenyap. Tapi kami tahu bahwa firman-Mu tinggal tetap. Engkau setia dalam perkataan-Mu. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Allah yang kami kenal, Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih buat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Kuatkan yang lemah. Pulihkan setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Kita ada di hari Selasa. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita saudara. Saudara, pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang kemarin saya bagikan buat setiap kita. Kemarin kita melihat dari 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Bagaimana Daud menulis satu mazmur yang luar biasa tentang segala perbuatan Tuhan yang telah Tuhan laksanakan dalam kehidupan Daud setelah Tuhan melepaskan dia dari segala musuhnya. Saudara, kita berbicara tentang pengharapan. Tema untuk firman Tuhan di hari Minggu kemarin adalah Come to the Rock. Datang kepada gunung batu itu. Siapa gunung batu kita? Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin meneruskan dengan satu pertanyaan. Di mana kita meletakkan pengharapan kita? Kepada siapa kita berharap? Saudara, kehidupan kita seharusnya tidak ditentukan oleh peluang atau kesempatan. Karena peluang dan kesempatan itu adalah sesuatu yang tidak pasti, saudara. Ada memang kesempatan, memang ada peluang, tapi itu bukanlah suatu kepastian. Ketika kita pergi ke satu tempat
treatment kesehatan, saudara, atau kita minum suatu obat, biasanya kita sering mendengar kalimat seperti ini. Ya, 8 dari 10 orang yang menggunakan barang ini atau obat ini mengalami kesembuhan atau berhasil. Atau ada yang kesempatan yang lebih besar lagi, 9 dari 10 orang yang telah mencobanya itu mengalami sesuatu yang baik atau berhasil atau disembuhkan. Saudara, tapi itu adalah satu kesempatan, bukan sebuah kepastian. Nah, di dalam Tuhan kita memperoleh satu kepastian bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Saudara, harusnya pengharapan kita bukan diletakkan kepada segala kesempatan atau peluang yang ada. Bukan berarti waktu kita berharap kepada Tuhan maka pertolongan akan terjadi seperti yang kita mau. Saya kasih contoh, misalnya kita sedang dibiopsi, ya, untuk kita akan dicek apakah kita kena satu penyakit atau tidak. Dan kita berkata kita percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan belum tentu memberikan kita kesembuhan. Tapi yang pasti Tuhan menyediakan lebih dari kesembuhan buat kita. Bisa jadi kita tetap mengalami satu penyakit, bisa jadi kita tetap mengalami sesuatu yang mungkin buat manusia yang tidak enak. Tapi itu adalah jalan yang terbaik, keputusan Tuhan yang terbaik untuk kita bisa mendapatkan lebih dari pertolongan yang kita mau. Saudara, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata seperti ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, Paulus memberikan satu pernyataan yang luar biasa, yang saya yakin ini akan menguatkan kita pagi hari ini. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Kita berpikir mungkin hanya tentang pemulihan finansial. Mungkin kita hanya berpikir tentang kesembuhan. Kita hanya berpikir tentang jawaban-jawaban doa seperti yang kita mau. Tapi Tuhan menyediakan lebih dari itu buat kita. Tuhan menyediakan lebih dari kesembuhan. Saudara, coba kita renungkan. Dalam masa-masa penantian kita akan kesembuhan, Tuhan mengizinkan kita menunggu supaya apa? Supaya kita belajar percaya, supaya kita mengenal pribadinya. Kita tidak hanya mencari kesembuhan, mengalami kesembuhan, tapi lebih dari kesembuhan, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa mengenal siapa Dia. Untuk kita bisa berharap kepada Tuhan, gunung batu kita bukan hanya untuk kesembuhan, tapi untuk yang lain juga. Atau kita berharap tentang finansial, Tuhan seolah-olah menunda untuk menolong kita. Bukan supaya kita binasa, bukan. Saudara, kita adalah biji mata Tuhan. Sadari hal itu. Sadarilah bahwa saudara adalah milik kepunyaannya Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Saya sedang berbicara kepada orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yesus pernah memberikan satu perumpamaan, kalau ayah di bumi ini tidak mungkin memberikan batu kepada anak yang minta roti, apalagi Bapa yang di sorga. Dia menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu saudara, ketika kita diizinkan Tuhan untuk menunggu sesuatu, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa kita dengan memberikan yang terbaik buat kita di pemandangannya Tuhan. Mungkin terbaik buat kita adalah Tuhan segera menolong. Mungkin yang terbaik buat kita adalah Tuhan segera menyembuhkan. Mungkin yang terbaik buat kita adalah Tuhan segera buka jalan. Tapi kita tidak pernah tahu. Firman Tuhan berkata, sebab setingginya langit dari bumi, demikianlah jalan-jalanku dan rancangan-rancanganku dari rancangan-rancanganmu. Firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah memberikan pengharapan palsu buat kita. Tuhan selalu memberikan kita kepastian. Saudara, kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada peluang dan kesempatan, itu sangat fragile. Sangat gampang sekali kita kecewa. Tapi ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak berharap lagi tentang apa yang kita doakan, tapi kita berharap segala yang terbaik dari Tuhan itu Dia curahkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berdoa, fokus kita bukan jawaban seperti yang kita mau, tapi fokus kita adalah, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu,
dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku seperti di sorga. Karena itu yang terbaik buat kita. Kita nggak doa lagi minta ini dan itu, bukan berarti kita nggak boleh doa secara spesifik. Sebagai anak kita punya hak untuk meminta kepada Bapa. Tapi kalau tidak terjadi seperti yang kita minta, kita tidak kecewa karena kita tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Saya ingin mendorong saudara, firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima, ketoklah maka pintu akan dibuka, carilah maka kamu akan mendapatkan. Saudara, mintalah kepada Tuhan, ketoklah pintu, dan carilah wajahnya. Itu tidak salah. Tapi ketika yang terjadi tidak seperti atau belum seperti yang kita mau, jangan pernah kecewa. Karena kehendak Tuhan bagi saya dan saudara itu jauh lebih baik dari apa yang kita anggap baik dengan pemandangan manusia. Amin saudara. Di mana saudara meletakkan pengharapan saudara? Di peluang, di kesempatan, atau di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berdoa biar setiap kita meletakkan pengharapan kita di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami yang menolong, menopang kami, memberkati kami sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini. Aku berdoa memberkati umat-Mu dimanapun kami berada. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini, pergumulan kami, kesulitan kami, aku berdoa Tuhan, Engkau menjadi sandaran buat setiap kami. Engkau menjadi jawaban buat setiap doa kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami. Seperti yang Engkau ajarkan bagi kami Tuhan. Biar kami selalu mendoakannya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.